Aman ya semuanya? Aman, aman, aman. Sip. Oke, di sini aku mau apa ya istilahnya menyampaikan tentang materi matematika diskrit. Sebenarnya matematika diskrit ini dari tahun ke tahun ini soalnya sama gitu loh. Paling yang beda itu tahun lalu itu ada inklusi sama eksklusi sih kalau menurutku. Terus yang lain itu sama ya, ada himpunan, terus kemudian ada penyelesaian dan lain-lain. Oke, mungkin langsung aja ya. Tadi kayaknya udah. Oh ya, saya juga merupakan pengurus di HMIF, yaitu di divisi keorganisasian, mungkin yang belum tahu. Kemudian, ada 4 sub materi yang akan saya bawakan di sini. Yang pertama itu ada tautologi. Tautologi itu intinya kalau di apa ya, di logika itu kayak hasilnya itu benar semua, dari semua tabel kebenaran itu hasil akhirnya itu benar semua. Terus kemudian nomor 2 itu ada induksi matematika, kemudian nomor 3 ada himpunan matematika, kemudian nomor 4 ada inklusi dan eksklusi. Oke, yang pertama tautologi ini. Oke, ini sebenarnya langsung case soal aja. Kalau nggak case soal, kalau matematika kayaknya apa ya, kalau kayak kurang gitu. Jadi kalau untuk materi kayaknya udah disampaikan dosen ya, udah disampaikan dosen kalian juga. Oke, tautologi nomor 1, buktikan dengan tabel kebenaran apakah pernyataan berikut tautologi atau tidak. Sebenarnya ini mau nggak mau kalau dilihat soalnya itu kayak menggiring opini kita, ini nomor 1 ini jawabannya mesti tautologi. Tapi alangkah baiknya tetap dicek dulu dengan tabel kebenaran. Nah, cara mengerjakan pernyataan seperti ini itu kayaknya ini kurawalnya kurang 1, mohon maaf. Jadi pengerjaannya itu pertama kalian buat tabel kebenaran dulu antara ini. Jadi kalian tentukan statement-statementnya seperti ini. Kita lihat dulu atribut apa yang dibutuhkan di sini. Ada A, B, maksud saya ada A, terus kemudian B, kemudian sepertinya B-nya itu nggak perlu, kemudian sebentar, kemudian C, kemudian kayaknya itu aja sih. Nah, kemudian ini ada A, B, C, negasi A, negasi B, kemudian ada negasi B, kemudian A, terus negasi B atau C, negasi A atau C, kemudian W ini sama dengan ini. Sebenarnya kalian nggak usah ini ya, W ini simbol aja sih, simbol biar kalian nulis tabelnya itu nggak kepanjangan. Kayaknya udah diajari juga di waktu logika matematika ya teman-teman. Jadi ini tuh W, X, Y, Z itu sebagai simbol saja, jadi pengganti ini gitu teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama itu kalian asumsikan A itu kayak 4 benar, 4 salah. Kemudian B itu benar, 2 salah, kemudian 2 benar lagi, 2 salah lagi. Kemudian C itu benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, salah. Nah, ini kenapa ada 8 kolom ya? Ada 8 kolom itu karena di sini statementnya ada 3. Ada A, B, kemudian C. Negasi itu kan hanya kebalikan saja. Jadi rumus untuk menentukan kolomnya itu 2 pangkat N. N-nya itu diambil dari jumlah dari hurufnya ini. Nah, jadi 2 pangkat 3, kan hurufnya ada A, B, kemudian C itu 2 pangkat 3 itu 8. Oke, itu menentukan kolomnya. Terus tadi statementnya udah aku jelasin ya. Yang A itu pertama 4B, terus kemudian 4S, kemudian yang B itu 2B, 2S, 2B, 2S, yang C ini BS, BS, BS. Sebenarnya ini terserah kalian, tapi kalau aku prefernya pakai cara ini karena ini struktural banget gitu loh. Jadi ini 4 statement, terus 2 statement, kemudian 1 statement benar gitu loh. Jadi ini struktural, mohon maaf. Mungkin langsung saja, ini negasi A kalau nggak salah.
Bentar. Oke, ini negasi A. Negasi A ini kebalikan dari benar, berarti 4 salah, kemudian 4 benar. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian di negasi C, ini ini kayaknya masih, ini negasi B kalau nggak salah. Oke, negasi B itu kan 2 benar, berarti 2 salah, 2 benar, 2 salah, 2 benar. Kemudian di sini ada negasi B A, negasi B, kemudian A, seperti itu. Negasi B itu salah, kemudian A itu benar, berarti benar untuk statement pertama. Negasi B, kemudian benar. Negasi B itu ini, udah nih. Oke. Ini kayaknya ada yang tipe, jadi ini benar. Oke, bentar. Jadi negasi B, kemudian A ini S, kemudian B ini harusnya ini benar, tapi ini tidak ngaruh ke sini. Oke, mungkin saya ralat dulu. Benar. Oke, ini negasi B, negasi B kemudian A, negasi B kemudian A, ya benar, negasi B kemudian salah kemudian benar itu jawabannya B, benar. Salah kemudian benar itu juga jawabannya B, benar kemudian benar itu jawabannya salah, benar kemudian benar itu juga salah, kemudian salah itu benar. Kalau nanti salah bisa dikoreksi ya teman-teman, atau kebalik. Kemudian salah itu benar, benar salah itu sepertinya ini salah. Bentar. Oke, aku nanti koreksi lagi ya untuk masalah ini. Sebentar ya. Bentar. Oke, bentar. Oke, mohon maaf tadi kayaknya ini salah salah penulisan. Jadi oke, balik ke ini ya teman-teman. Jadi negasi B itu salah kemudian benar itu benar, salah kemudian benar itu juga benar kemudian benar itu benar, kemudian benar itu juga benar. Ini kemudian salah itu juga benar. Mohon maaf, benar kemudian benar itu salah, benar kemudian benar itu juga salah, benar kemudian salah itu salah, kemudian benar kemudian salah itu juga salah, benar kemudian salah juga salah, benar kemudian salah itu juga salah. Jadi begitu. Kalau ini salah kemudian salah ini benar, kemudian ini juga salah kemudian salah ini juga benar. Maksud saya ini, bentar. Tidak benar. Ini salah, kemudian salah, benar. Jadi nanti ini mohon dikoreksi lagi, kayaknya kurang teliti ya masalah ini. Kayaknya tadi, oke, kita ulang lagi ya. Dari negasi B, kemudian A itu salah, kemudian benar. Salah kemudian benar itu benar statementnya. Salah kemudian benar itu juga benar untuk statementnya. Benar kemudian benar itu benar. Benar kemudian benar itu benar. Salah kemudian salah itu juga benar. Salah kemudian salah itu juga benar. Benar kemudian salah itu benar. Salah. Benar kemudian salah itu salah. Benar kemudian salah itu salah. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke, mungkin lanjut. Ini salah.
Ini salah. Oke, lanjut ya. Dari ini B negasi C, kita lihat soal lagi negasi B atau C. Jadi negasi B itu salah atau benar itu benar, kemudian salah atau salah itu salah, kemudian benar atau benar itu benar, benar atau salah itu salah, salah ya benar. Kemudian salah atau benar itu sebentar, kok saya lupa ya, bentar. Ini benar. Bentar. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, bentar ya. Oke, jadi mungkin ini ada yang salah. Mohon maaf. Kayaknya, oke kita ulangi ya teman-teman. Mungkin salah atau benar itu jawabannya salah atau benar itu jawabannya benar. Kemudian salah atau salah itu jawabannya salah. Ya, benar. Kemudian benar atau benar itu jawabannya benar. Kemudian benar atau salah itu jawabannya benar. Salah atau benar itu jawabannya benar. Kemudian salah atau salah itu jawabannya salah. Benar atau benar itu jawabannya benar. Kemudian benar atau salah itu jawabannya benar. Oke, mungkin gini ya teman-teman. Maaf kalau ada kesalahan, mungkin kayaknya kurang teliti juga. Kemudian kita kelompokkan dulu. Yang ini kan ini udah, kemudian ini udah. Sekarang ini negasi A atau C ya. Jadi negasi A atau C. Kita lihat lagi negasi A atau C. Salah atau benar itu benar. Salah atau salah itu salah, benar ya. Kemudian salah atau benar itu benar. Salah atau salah itu salah. Kemudian benar atau benar itu benar. Benar atau salah itu benar. Benar atau benar itu benar. Benar atau salah itu benar. Oke, untuk yang kali ini benar ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini ada kurung dulu. Nah, ini berarti kita nyelesain yang W kemudian X. Berarti W dan X itu gimana? Benar dan benar itu benar dan salah itu salah, salah dan benar itu salah, salah dan benar itu salah juga, benar dan benar itu benar dan salah itu salah, salah dan benar itu benar, salah dan benar itu salah kalau nggak salah. Bentar ya. Oke, salah dan benar itu sebentar, WX kan. Salah dan benar itu salah. Salah dan benar itu juga salah. Nah, kemudian ini kesimpulannya Z kemudian Y. Benar itu benar, benar kemudian benar, salah kemudian salah itu salah kemudian salah itu benar, salah kemudian benar itu juga benar, salah kemudian salah itu benar, benar kemudian benar itu juga benar, salah kemudian benar juga benar, salah kemudian benar itu juga benar, salah kemudian benar itu juga benar. Nah, jadi di sini apa ya? Diharapkan untuk mengisi teman-teman waktu tabel kebenaran itu diisi lagi gitu loh. Walaupun jawabannya itu nanti apa ya?
kayak nggak berpengaruh gitu. Kan tadi beberapa banyak salah ya di sini, tapi nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Tapi balik lagi kalau dosennya teliti itu bisa salah gitu di prosesnya. Jadi diharapkan baca lagi sih yang tabel kebenaran, berarti karena hasil tabel kebenaran menunjukkan itu benar, menunjukkan benar semua di sini, ini, benar. Di sini itu menunjukkan benar semua konklusinya, berarti ini adalah tautologi. Kalau semisal ini ada statement satu salah, itu coba kalian apa ya, otak-atik lagi yang di baris sini gitu loh. Itu kemungkinan kalian salah gitu loh. Kalau sepengalamanku gitu sih. Kalau memang soalnya tautologi ya enggak bisa jadi enggak tautologi juga sih, enggak menutup kemungkinan. Oke, mungkin untuk tautologi ya gitu ya. Intinya teman-teman harus teliti sih waktu di sini. Waktu di distribusi tabel kebenarannya juga, kemudian apa namanya? Waktu di konklusinya logic or and sama kemudian ini juga harus teliti juga. Oke, kemudian lanjut ke induksi matematika. Untuk pertanyaan mungkin nanti ya, induksi matematika. Induksi matematika ini juga mungkin apa ya, kayak tricky sih menurutku. Oke, mungkin selesaikan dengan induksi matematika 4 plus 8 plus 12 plus 16 plus titik 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 plus 4n sama dengan 2n kurung n plus 1. Jadi, oke, karena ini soal induksi matematika, yang pertama kita lakukan itu cek nilainya dulu. Apa sih yang dicek? Ininya doang. 4n plus 2n-nya ini dicek dulu. Kalian masukkan ke angka terserah. Tapi kalau dari aku itu prefer 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena itu angkanya kecil, jadi kalian tidak terlalu memusingkan gitu loh. Jadi istilahnya ngecek dulu ini bener nggak sih. Nah, sebenarnya ini kayak deret bilangan ya teman-teman. Karena ini emang deret bilangan. Kemudian kita masukkan nilai n sama dengan 1 itu ke rumus ini. 4n sama dengan 2n dalam kurung n plus 1 kali n plus 1 atau gitu. Masukkan hasilnya 4. Oke, ini terbukti. Istilahnya ini n plus n sama dengan 1 ini suku pertama, tapi ini n ini sebenarnya kalian tulis 20, 30 juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku itu cuma ngecek nih, ngecek bukan statement sih, ngecek persamaan ini bener nggak sih gitu. Dan 2 ini juga lebih mantap. Biar lebih mantap itu kalian masukin angka 2 gitu. Angka 2 ke persamaan yang tadi, kemudian hasilnya 8 ya. Berarti statement ini bisa dikerjakan dengan langkah induksi matematika. Tapi kalau sepengalamanku belum ada yang kalau misal soal induksi matematika kalau langkah pertama aja udah gagal gitu. Jadi kayaknya itu nggak bisa dikerjakan dari induksi matematika karena ini juga bukan jadi deret bilangan juga nantinya. Oke, mungkin di sini lanjut ke langkah kedua. Karena kita akan istilahnya induksi matematika itu persamaan kanan itu sama dengan persamaan kiri nggak sih gitu. Kita akan asumsikan n sama dengan k. Nah, n sama dengan k ini kalian boleh ganti apa aja, y boleh, x boleh, terserah kalian. Tapi aku sukanya ke k karena tidak terlalu tidak terlalu riweh untuk ininya. Oke, untuk n itu kita masukkan k untuk di persamaannya k, kemudian 2k. Jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi perlu diingat-ingat satu soal ini sama dengan 2k kali k plus 1 seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Nah ini. Kemudian kita akan tes. Misalnya kita akan buktikan bahwa persamaan ini tuh sebenarnya benar gitu, adalah induksi matematika gitu. Goal dari soal ini tuh sebenarnya gitu teman-teman. Jadi kita mau apa ya? Istilahnya kita ambil nilai dari k, itu asumsikan k plus 1. Nah, ini balik lagi pertama. Yang pertama itu kita ambil n sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu kita ambil n sama dengan 2. Nah, ini kan kita ambil n sama dengan k.
Kemudian kita harus kita coba lagi kalau K itu K plus 1. Kenapa K plus 1? Karena kalau di indeks bilangan itu dimulai dari K, berarti itu suku kedua itu K plus 1, bukan K. Jadi K itu suku pertama, kemudian K plus 1 itu suku kedua gitu. Nah, kalau di sini ini mau kita hanya ngecek aja sih sebenarnya ini induksi matematika bukan sih kayak itu. Jadi goals dari soal ini tuh gitu. Jadi ini kan 4 masih sama ya soalnya. Kemudian kalian masukin nih N-nya sama dengan K plus 1. Ini kalian ganti K plus 1, K plus 1, K plus 1. Nah, kemudian tadi kita balik ke ini. Ini satu deret ini sama dengan 2K kali K plus 1. Nah, kalian substitusikan yang di garis merah ini ke 2K K plus 1. Kenapa? Jadi intinya tuh jadi kan 4 plus 12 plus bla 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 gitu ya. Terus plus 4K. Nah, setelah kan tadi aku bilang, setelah 4K ini apa sih? Berarti kan 4 dikali K plus 1 kan? Kayak gitu. Jadi ini deret ini atau persamaan ini kalian substitusikan dengan 2K kali K plus 1. Kayak gitu. Sama seperti yang ini. Nih, bentar. Sama seperti yang ini. Nih, ini tuh satu persamaan. Jadi di ingat-ingat kayak gitu. Kemudian tadi udah disubstitusikan, kemudian ini masuk, kan ini udah masuk ke sini. Ini udah masuk, kemudian ini 4K plus 1 tetap, kemudian ini 2. Nah, ini bentar. Oke, mungkin ini ya. Nanti ini aku jelasin dulu. Ini N-nya ini K plus 1, jadi hati-hati untuk memasukkan nilai di sini. Berarti 2 kali K plus 1. Mohon maaf, 2 kali K, terus kemudian kali K plus 1. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi hati-hati untuk memasukkan ini. Nah, kemudian kalian masukin aja formulanya dan ketemu ini. Nah, ketemu ini itu ini hasilnya berarti dapat disimpulkan statement ini itu adalah induksi matematika. Kayak gitu. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama. Oke. Bentar ya. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Untuk himpunan matematika. Oke, untuk himpunan matematika itu ada bervariatif sebenarnya soalnya. Bervariatif, kemudian ini S adalah himpunan bilangan asli tidak lebih dari 20, kemudian himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 15, kemudian himpunan bilangan prima sampai dengan 13. Kayak gitu ya. Oke. Tidak lebih dari 20. Oke. Oke, patut yang kalian tahu di sini himpunan asli tidak lebih dari 20 itu berarti 1 sampai 20, tidak lebih dari 20 karena statementnya itu tidak lebih dari 20. Berarti sama dengan 20 itu masih boleh. Kemudian P itu himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 15. Q himpunan bilangan prima sampai dengan 13. Nah, tadi yang P itu himpunan bilangan ganjil positif kurang dari 15 berarti 1, 3 dan seterusnya sampai 13. Kemudian Q itu 2, 3, 5, 7, 9, 13 karena himpunan bilangan prima sampai 13 gitu ya. Sampai dengan 13.
Berarti terakhir 13. Nah, kemudian kalian tahu yang namanya union, kemudian irisan, dan komplement dan symmetric difference yang diminta di sini. Union itu adalah seluruh gabungan dari elemen tersebut. Berarti P union Q itu kalian tulis saja semua bilangan yang ada di P dan di Q. Nangkap ya. Kemudian P irisan Q atau P and Q itu apa ya? Kalian tulis aja suatu bilangan yang enggak ada di P maupun yang benar. Ini kalau gini bentar. Oke, ini salah. Bentar. Ini oke. Kalian tulis aja PNQ itu bilangan yang sama yang ada di apa namanya? Ada di ini, ada di ada di P maupun Q, berarti ini gini. Irisan ya, dan 11 itu enggak ada. Saya ingat saya gini ya, kalau irisan mungkin nanti kalau ada kurangnya koreksi bisa. Kemudian komplement, P komplement itu bilangan P bilangan yang tidak ada di P gitu loh. Tapi ada di semesta gitu loh. Nah, bilangan yang tidak ada di P tapi ada di semesta itu kan ada 2, 4, 6. Kalian sebutin aja bilangan yang bukan dari P gitu loh. Bisa Q, bisa semesta gitu loh. Kayak gitu. Kemudian key complement key complement maksudnya itu bilangan ya sama, bilangan yang tidak ada di key. Kayak gitu. Semua bilangan yang tidak ada di key kayak gitu. Dan symmetric difference antara P dan key itu symmetric difference itu kayak pembeda namanya kan symmetric difference gitu. Jadi pembeda antara P dan Q itu apa sih gitu? Berarti ada 1, 2 sama 9-nya nggak masuk ya. 1, 2, kemudian 13. Kayak gitu. Karena 13-nya masuk. Kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin untuk lanjut dulu inklusi dan eksklusi. Oke, inklusi eksklusi. Berapa banyak bilangan yang tidak dapat dibagi 2, 3, 5, 7, tapi soalnya itu range bilangan antara 1 sampai 300. Kalian nggak mungkin ngitung manual kan. Ini inklusif, pakai inklusif sama eksklusi. Jadi disimak. Nah, untuk kita asumsikan A itu kan ini jumlahnya 1 sampai 300 itu ada anggap aja 300 bilangan kayak gitu. Sebenarnya harusnya 299 tapi kita asumsikan aja 300 gitu. Jadi biar enak juga sih. Sebenarnya 300 kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Kita cari bilangan yang bisa dibagi 2 itu ada berapa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi ada 150, kemudian bagi 3 itu 100, kemudian bagi 5 itu 60, kemudian 300 bagi 7 kan 42,85. Ini terserah kalian mau bulatin ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian penyelesaiannya walaupun di sini ada berapa bilangan yang tidak dapat terbagi 2, 3, 5, 7, tapi penyelesaiannya di sini pakai union. Kenapa union? Karena union A, union B, union C, union D itu yang termasuk luar gitu loh, yang nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 5, nggak bisa dibagi 7 juga gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi untuk rumusnya ini selalu seperti ini, teman-teman. Ini dari sana karena kenapa ini di sini ada mutlak? Nilai mutlak ini kan nilai mutlak. Kayak nilai mutlak itu kayak misal nggak mungkin kan bilangan itu jumlah bilangan, maksudnya jumlah bilangan itu nggak ada minus berapa gitu, minus kan nggak mungkin kan jumlah bilangan yang tidak dapat dibagi 2, 3 ataupun 5 ataupun 7 nggak mungkin kan ada minus. Makanya di sini dikasih mutlak itu untuk menghindari kalau semisal ada operasi ini yang
operasi ini yang berhasil negatif kayak gitu, yang mempunyai hasil negatif istilahnya gitu. Jadi wajib dikasih mutlak kayak gitu. Kemudian kita satu-satu kita cari. Kemudian kalau ini A, B, C, D itu udah ketemu di sini, udah ketemu ya. Kemudian yang A dan C itu dicari KPK-nya. Jadi 2 sama 5 itu KP-nya kan 10. Kemudian 300 dibagi 10 lagi, 30. Kemudian B, A, N, B itu dicari lagi pakai KPK dan seterusnya gitu loh. Nah, kenapa KPK? Karena apa ya, irisan itu kan yang di dalam gitu loh. Jadi kalian yang bilang yang bisa dikali 2, bisa dikali 3, ya cuma 6 gitu loh. Maksudnya ya kan cari yang nilainya terkecil kan kalau KPK gitu. Gitu. Jadi irisannya ini, soal ini 2, ini 3, ya yang bisa kan ada 6, ada 12. Nah, kalian cari yang persekutuan yang terkecil gitu loh. Gitu. Jadi kenapa KPK ya? Karena ini. Tuh. Nah, cheatingnya KPK itu sebenarnya kalian tinggal kaliin aja sih. 2 kali 3, 6, 2 kali 7, 14. Ini maaf tipe ya. Aku benerin aja. Ini harusnya 14. Kemudian, tapi ini hasilnya bener kok. Nah, terus kemudian nanti dari kalian dimasukin aja langsung ke rumus. Kayak gitu. Oke. Oke. Masukin aja ke rumus 150 sampai kalian nemu namanya ini 239,1. Nah, itu 239,1 ini hasilnya itu dari mungkin aku ralat sekalian aja sih. Ini 21,4. Nah, itu dari penjumlahan dan operasi ini, bilangan ini. Oke, mungkin itu kayak soal tahun lalu.